menjadi 30, 20 akhirnya hilang karena ada sakunya Pak. Nggak ada sakunya Mas, udah hilang semuanya gitu. Lah ini mungkin ada kebijakan evaluasi dari pimpinan untuk tahun 2023 ini ada uang saku yang diberikan kepada peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan di BLK. Itu Mbak Nila dengan masyarakat baik itu yang mau ke Jepang, mau ke Korea maupun kemarin kita menganggarkan 3 miliar Mbak Nila untuk pekerja migran Indonesia. Lebih baik lelah bekerja daripada lelah mencari pekerjaan. Jadi apapun bentuk pekerjaan kamu, disyukurilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nila, dalam acara podcast SMK Negeri 2 Purwodadi, Extraordinary Podcast with Extraordinary People by Extraordinary School. Nah, hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Saya berkesempatan berbincang-bincang dengan salah seorang yang berperan penting di dunia pekerjaan untuk anak-anak SMK khususnya ya. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Randes Teguh Harjo Kusumo, Magister Sains. Betul ya Pak? Betul Mbak Nila. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat selalu Mbak Nila. Alhamdulillah sehat. Mbak Nila sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Amin. Pak saya Pak. Saling mendoakan sehat selalu ya. Amin. Bapak, kesibukannya apa nih Pak? Kalau kesibukan sekarang ini kita tadi baru sosialisasi Ya. pemagangan program ke Jepang atau IM Japan ya. Jadi International Manpower Development Government Japan. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa Mr. Jiro Akasaka, Direktur IM Japan yang hadir secara langsung untuk memberikan sosialisasi kepada 43 SMK baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Gerobokan. Berikut Ketua Bursa Kerja Khusus yang ada di SMK juga menginstruksikan anak-anak didik kita. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan hari ini acara yang dibuka oleh Ibu Bupati Gerobokan memberikan satu entry point ya, jadi titik awal yang baik untuk kita bisa membangun sinergitas, membangun soliditas antara pemerintah kabupaten, Disnakertran, SMK dan teman-teman dari BPKK yang ada di SMK di Kabupaten Gerobokan, Mbak Nila. Luar biasa. Itu salah satu bentuk support dari pemerintah ya Pak. Betul, untuk itu hadirnya pemerintah untuk memberikan lahan, tempat, menyalurkan pekerjaan buat mereka. Sebenarnya Pak, ini mungkin adik-adik juga banyak yang belum tahu nih Pak. Peran Disnakertran sendiri itu untuk umum atau khususnya untuk SMK 2 itu apa sih Pak? Jadi begini, Disnakertran adalah salah satu OPD yang ada di Kabupaten Gerobokan. OPD itu organisasi perangkat daerah. Jadi sepertinya ada Disprakim, PUPR, kita Disnakertran mempunyai tugas pokok dan fungsi yang memang menjadi bagian orientasi pekerjaan kita. Betul. Tugas kita di bidang ketenagakerjaan. Kebetulan namanya kan Disnakertran. Iya. Kita bekerja di ranah Disnakertran berarti di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Iya. Jadi kalau orang sekarang masih ada transmigrasi masih. Kita masih mengirimkan warga masyarakat Kabupaten Gerobokan yang memang kita sudah membangun MOU dengan provinsi kabupaten lain yang memang membutuhkan warga masyarakat Kabupaten Gerobokan untuk menempati lahan yang mereka siapkan. Jadi supaya menjadi pengetahuan buat teman-teman semua, sahabat podcast dari SMK Negeri 2. Jadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas di dalamnya menyangkut penempatan tenaga kerja. Baik. Jadi kita juga ada beberapa hal yang menjadi bagian prasyarat untuk bisa seseorang ditempatkan kerja, mereka harus punyai kartu kuning. Sekarang namanya AK1 ya, AK1. Jadi AK1 itu menjadi bagian dari prasyarat untuk teman-teman semua yang ingin mencari lowongan pekerjaan. Begitu ya. Di samping itu, Disnakertran juga memberikan satu informasi terkait dengan lapangan kerja, penyedia kerja bagi warga masyarakat Kabupaten Gerobokan ikut lewat ranah job fair. Jadi job fair ini ada satu tempat di mana Disnakertran membuka tempat kepada semua perusahaan yang menginginkan ada satu loker lowongan kerja kepada warga masyarakat Kabupaten Gerobokan, kita buka di event job fair itu sendiri. Itu salah satunya. Kemudian kita ada pembinaan juga yang diberikan kepada LPK. Lembaga Pendidikan Keterampilan, kemudian dari BLKLN. BLKLN dulu namanya PJTKI.
Jadi perusahaan penyalur tenaga jasa tenaga kerja Indonesia, sekarang namanya BLKLN, dan juga ada BLK Komunitas yang ada di pondok pesantren. Oke, begitu. Di luar itu kita ada beberapa hal yang menjadi bagian dari tempat untuk pelatihan di Disnakertran, yakni BLK. Iya, iya. BLK Kabupaten Grobogan untuk Disnakertran ada di depan terminal, Mbak Nila. Oh Ya, jadi mungkin di adik-adik yang situ, belum tahu ya. jadi BLK, Balai Latihan Kerja itu bagian dari UPTD-nya di Disnakertran. Oh, begitu. Di situ ada beberapa pelatihan yang perlu menjadi bagian dari pengetahuan sahabat semua dari SMK Negeri 2. Di situ banyak pelatihan yang sudah kita share di media sosial kita. Oh, begitu. Sekarang ini sudah berjalan dan besok Kamis kita buka berkaitan pelatihan untuk servis motor, AC, tata banyak boga, ya, Pak. salon, masang idep, Mbak Nila, masang idep. Atau iya, eyeshadow kan betul, juga ada betul. sama semua. Jadi MUA gitu ya, Pak ya. ya seperti itu. Jadi inilah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah lewat Disnakertran. Jadi pelatihan itu gratis. Pelatihannya Tidak ada gratis. apapun biaya yang tertanggung dari peserta. Mereka mendapatkan baju, kaos, tas, alat-alat untuk kegiatan pelatihan maupun saku terutama, Mbak Nila. Sekarang ini kalau ikut pelatihan nggak ada saku juga mulai mundur lah. Betul. Sekarang ini ada kebijakan, memang kemarin dari Kementerian Keuangan melarang, tapi dengan seiring dinamika kegiatan pelatihan, salah satu motivasi ya mungkin saku untuk ya, karena menarik perhatian gitu ya, Pak. Betul. Jadi kemarin tidak ada, dari 50 menjadi 30, 20 akhirnya hilang karena ada sakunya, Pak. Nggak ada sakunya, Mas, udah hilang semuanya gitu. Lah ini mungkin ada kebijakan evaluasi dari pimpinan untuk tahun 2023 ini, ada uang saku yang diberikan kepada peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan di BLK. Itu, Mbak Nila. Kemudian tadi sudah di-spill bahwa ada pelatihan tadi ya, Pak. Untuk mendaftarnya nih, Pak. Bagaimana cara mendaftarkan pelatihan tersebut? Jadi pelatihan ini kan sudah ditutup. Jadi kemarin itu sudah ada beberapa pendaftar. Untuk kuotanya kan satu kelas 16 orang, Mbak Nila. Jadi kan bisa masuk di media sosialnya di Disnakertran Go ID itu ya. Iya. Lah ini kan sudah ditutup. Jadi nanti kita mungkin ada beberapa pelatihan yang kita ambilkan tidak semata-mata ini ambilnya dari dana bagi hasil cukai ya, Mbak Nila. Kita sedang mengajukan permohonan ke Provinsi Dekon, dana dekonsentrasi, juga dari Balai Besar. Mudah-mudahan ada tambahan pelatihan yang bisa nanti kita buka untuk kepentingan warga masyarakat Kabupaten Grobogan. Jumlah warga kita kan besar, Mbak Nila, 1.500.000-an. Tetapi untuk penyediaan fasilitas pelatihan kan terbatas. Tetapi kami meminta secara bertahap, berkesinambungan, ada hal yang di bagian dari penguatan kompetensi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten lewat pelatihan itu untuk warga masyarakat kita. Itu, Mbak Nila. Betul. Kemudian tadi di-spill bahwa itu digunakan untuk siswa lulusan SMK sajakah atau umum, Pak? Kalau yang pelatihan di BLK itu umum ya. Jadi mereka yang tidak sekolah ataupun sudah lulus bisa mengikuti seperti itu. Jadi semua mempunyai kesempatan yang sama. Karena jumlahnya besar, kita adakan screening kemarin. Artinya kita adakan tes seperti servis AC, motor kemarin kan jumlahnya 16 orang, sementara yang daftar 47. Kan gitu, terlalu besar, overload kan gitu. Termasuk kita juga menampung, merespon teman-teman dari disabilitas ya. Jadi difabel. Jadi kita tahun kemarin membuka satu kelas, dan insya Allah untuk tahun 2023 nanti dari komunitas teman-teman penyandang difabilitas akan kita berikan pelatihan yang sama seperti tahun kemarin, mungkin sekitar 2 kelas atau 3 kelas lagi, Mbak Nila itu. Luar biasa programnya, luar biasa, Pak. Ini memotivasi untuk anak-anak muda terutama lulusan SMK nih, Pak. Yang mungkin ingin langsung bekerja tetapi ingin menambah skill, ternyata bisa mengikuti pelatihan dari Disnakertran gitu ya, Pak. Baik, tadi disinggung sedikit tentang program ke Jepang nih, Pak. Sebenarnya program ke Jepang itu digunakan untuk apa sih, Pak? Jadi begini, kronologis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hari ini yang dibuka oleh Bupati Grobogan, Ibu Haja Sri Sumane SHMM adalah keinginan saya. Keinginan saya kemarin pada waktu mencoba berkomunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta. Karena melihat animo yang besar dari teman-teman yang ada di SMK di Kabupaten Grobogan, tetapi mereka masih mengikuti kegiatan di luar Kabupaten Grobogan. Ada yang ke Seragen, ada yang ke Bumen, ada yang ke Jogja. Why not? Kenapa tidak kita melaksanakan kegiatan sendiri? Makanya kemarin saya membuat surat kepada Dirjen Bina Pelatihan, Vokasi dan Pemagangan. Saya dari Kabupaten Grobogan siap untuk melakukan sosialisasi untuk pemagangan Jepang, siap untuk mengkondisikan, merekrut dan mengikuti kegiatan seleksi daerah yang dilaksanakan berkaitan IM itu. Jadi sekarang ini Disnakertran hadir lah
Ya. Disnakertan hadir apapun yang menjadi bagian kepentingan masyarakat, baik itu yang mau ke Jepang, mau ke Korea, maupun kemarin kita menganggarkan 3 miliar Mbak Nila Wow, untuk luar pekerja migran biasa. Indonesia. Mbak Nila tahu PMI? PMI, saya taunya PMI itu Palang Merah Oh Indonesia. ya. Jadi PMI itu Palang Merah Indonesia betul ya. Betul. Tapi PMI inilah PMI yang dulu namanya TKI Mbak Nila. Oh, begitu. Tenaga Kerja Indonesia. Sekarang untuk berubah apa menjadi PMI. nomenklaturnya menjadi pekerja migran Indonesia. Oh, Jadi begitu. Oke. kehadiran pemerintah kabupaten, Ibu Bupati ingin memberikan kenyamanan. Oke. Jadi pekerja migran pun kemarin diberikan kompetensi, mereka diberikan pelatihan selama 3 bulan. Oke. Memang kita belum mempunyai tempat yang representatif karena kebetulan kita sedang secara bertahap melengkapi infrastruktur yang ada di BLK. Iya, betul. Tetapi ke depan dari CPMI pun kita harapkan untuk bisa mengikuti pelatihan di BLK. Betul. Jadi nantinya kita harapkan BLK ini menjadi mercusuarnya Mbak Nila, tempat untuk semua kegiatan pelatihan, baik itu peningkatan secara lokal maupun yang kegiatan berkaitan dengan mereka yang ingin meningkatkan uji kompetensinya ke Hong Kong, ke Kanton, betul. ke Singapura, ke Malaysia. Apalagi nanti kita, insya Allah saya setelah ini akan membuat surat Mbak Nila ke kementerian berkaitan dengan tanggal 24 sampai dengan 28 Juli akan diadakan seleksi daerah kelanjutan dari Sosiali hari ini. Makanya kita berharap, saya ingin menguatkan peran dari SMK lewat kepala sekolah maupun bursa kerja khusus. Iya, betul. Nanti akan kami kumpulkan dalam satu tempat di Aula Disnakertan untuk membangun satu pemikiran bagaimana membuat satu format, metode, pola, bagaimana anak-anak kita yang mempunyai keinginan besar, mempunyai potensi kita godok, kita gembleng, tidak semata-mata kita daftar kemudian kita ikutkan tes, tetapi ada satu persiapan awal, prepare buat mereka ya. Jadi kita ikut tes pun harus mempersiapkan apa yang menjadi bagian dari kekuatan, kelemahan yang dimiliki anak-anak kita. Oh, begitu. Jadi seperti ini di SMK Negeri 2 sudah ada kelas Jepang sebanyak 40 ya. 40-an Kami lebih. berharap dengan gemblengan, dengan tempaan, yaitu dengan semangat dari teman-teman di internal SMK Negeri 2, 40 orang ini lulus dan bisa diberangkatkan. Amin ya, Mbak Nila. Amin, Nah, gitu kan. amin, Kan gitu luar seperti itu. biasa. Jadi impian anak-anak nih mungkin kan banyak nih yang bermimpi untuk bekerja di Jepang, Betul, Mbak Nila. Korea dan lain sebagainya. Ternyata sudah tidak hanya mimpi nih ya Pak. Tidak hanya mimpi. Disnakertrans hadir untuk membantu Betul, mimpi siap. teman-teman terwujud begitu Tidak ya, ada Pak? sesuatu yang tidak mungkin, termasuk Betul. teman-teman dari saudara-saudara kita, anak didik di SMKN yang memang secara finansial kurang mampu, kehadiran BPR BKK ya Mbak Nila, bukan bursa kerja tapi Bank Perkreditan Rakyat yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten siap hadir, Oh, siap membantu, siap memfasilitasi dan siap memberangkatkan dengan memberikan bantuan. keringanan ataupun bantuan pinjaman yang nanti akan diikat oleh pemerintah lewat BPR BKK dengan orang tua masing-masing dan diketuai oleh sekolah masing-masing juga lewat LPK yang nanti akan menyalurkan itu Mbak Nila. Baik, nah buat teman-teman SMK 2 nih yang berkeinginan bekerja di luar negeri, kemudian mencari informasi tentang pekerjaan, langsung menghubungi Disnakertrans. Untuk di Jakarta ada sebelah barat di RSI, bukan di ICU-nya ya bukan ya? Oh ya. Tapi terpisah ya, sebelah baratnya Ada RSI dindingnya gitu ya, Pak, ya, ada iya, dindingnya. Sebelah barat RSI tapi bukan di ICU ya. Bukan teman-teman ICU ya, diingat-ingat loh ya. Ini betul. kantornya berdiri sendiri soalnya gitu ya Mbak Nila ya. Iya betul. Bapak sudah lama Pak menjadi kepala dinas di Disnakertrans? Kalau saya baru April 2022 kemarin Mbak Nila. Jadi baru mungkin berapa? 9 bulan ya? 9 bulan. 9 bulan kurang lebih ya. Iya, Jadi kurang sebelumnya kami mengampu di asisten pemerintahan Ya. dan kesra di Kabupaten Gerobogan selama 1 tahun 4 bulan. Kemudian ditugaskan oleh Bupati untuk mengampu di Disnakertan dari mulai April 2022 Mbak Nila. Luar biasa. Bapak baru 9 bulan tapi programnya sudah sangat luar biasa loh Amin. Pak. Butuh dukungan dari teman-teman semua ya kita ya. Semoga lancar program Amin. yang sedang Amin, Mbak Nila. dijalankan. Terima kasih. Kemudian Pak, mungkin ini teman-teman banyak yang masih bingung. Gimana sih caranya, gimana sih triknya supaya lolos tes? Kan tadi Bapak mengatakan bahwa untuk melakukan pelatihan ada tesnya. Kemudian bekerja pun juga sama. Menurut Bapak, triknya itu apa sih Pak biar lolos tes? Jadi semuanya bermuara ya. Jadi kalau kita berbicara berawal dan berakhir dari niat, teguhkan kembali niat, kuatkan kembali semangat seperti itu. Jadi seperti pengalaman saya Mbak Nila, saya dari STPDN ya. Ya, Jadi untuk bisa masuk ke sekolah pemerintah dalam ini yang Sewu tidak berbayar gitu ya. betul. Ada sesuatu yang menjadi bagian dari kekhususan. Jadi namanya sekolah kedinasan itu ada satu persiapan yang memang perlu
disiapkan oleh masing-masing personil. Iya. Seperti saya Mbak Nila, untuk masuk itu kan harus menyiapkan fisik saya. Fisik, ya, Lari, pasti. pull up, sit up gitu ya. Ya, Kemudian betul. MCU ya, medical check up, itu kembali kepada kita sendiri. Ini ternyata sama, IM Japan ini program pemerintah Japan dan Begitu. gratis kan itu. Begitu ya. Banyak alumni yang memang menyampaikan memang berat, tetapi kalau sudah masuk mereka ya banyak cuannya, Enjoy, sarang ngenyong gitu ya Mbak Nila ya. Betul. Jadi apapun tidak bisa dihasilkan didapatkan dengan mager, betul. gabut, Ya, leha-leha nah, gitu ini ya. buat teman-teman SMK 2 nih diperhatikan nih. Kamu kalau masih mager-mageran, masih gabut-gabutan, mana mungkin bisa lolos tes begitu ya, Pak? Betul. Jadi semua dengan ikhtiar, Betul. dengan berusaha dan jangan lupa berdoa ya, dan Ya. minta doa restu orang tua kita. Itu yang Betul, utama. Itu yang utama. Jadi doa dan ikhtiar itu Betul. harus Betul, berjalan Manila. berdampingan. Bapak, terima kasih sudah memberikan motivasi, inspirasi kepada teman-teman SMK 2. Oke. Sudah memberikan penerangan, pencerahan untuk anak-anak supaya mereka tidak bingung lagi bagaimana nih caranya mencari pekerjaan Oke, seperti Manila. itu. Sama-sama Manila ya. Kebetulan Pak, minggu depan SMK Negeri 2 Purwodadi tanggal 14 Februari usianya bertambah menjadi 19 tahun nih Pak. Amin. Nah, mohon izin boleh minta doa, ucapan dan harapan untuk SMK Negeri 2 Purwodadi Bapak. Oke, Manila. Oce. Baik, saudara yang berbahagia, terutama pendengar dari podcast dari SMK Negeri 2, kami mengucapkan selamat, sukses, dan hari ulang tahun buat SMK Negeri 2 yang ke-19 tahun. Mudah-mudahan SMK Negeri 2 selalu hadir dan memberikan satu pencerahan pendidikan yang ada di Kabupaten Grobogan. Semangat memberikan yang terbaik buat Kabupaten Grobogan, memberikan sesuatu yang menjadi bagian dari kepuasan, apa yang menjadi bagian dari keinginan di anak didiknya, dan tetap bersinergi dengan apapun yang menjadi bagian dari kepentingan di SMK Negeri 2. Yakinlah SMK Negeri akan tetap yang menjadi yang terdepan apabila kebersamaan, kerukunan, kesolidan, kegotong royongan menjadi bagian dari kunci yang selalu dipegang untuk meraih kesuksesan. Sekali lagi selamat dan sukses untuk SMK Negeri 2. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang menjadi bagian hajat, kelancaran yang ada di SMK Negeri 2. Demikian Mbak Nila. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga doa dan harapan kita semua dapat terwujud. Amin, ya, Pak. amin Mbak Nila. Bapak, sebelum kita tutup acara hari ini, saya memperkenalkan bahwa di SMK 2 itu ada yel-yel nih Pak. Oh, gimana Mbak Nila? Judulnya, yel-yelnya itu adalah bergema. Bergema itu akronim dari bersih, maju, dan gesit. Tapi ada gerakannya Pak. Yeah. Mohon izin Bapak bisa mengikuti saya. Siap, gimana Mbak Nila? Baik. Ayo. Ikuti ya Pak. Oke. SMK Negeri 2 Purwodadi, bersih, Bersih, gesit, gesit, maju, maju, bergema. bergema. Sekali lagi nggak Bapak? Oke, Bersama siap. dengan teman-teman SMK 2. Ayo. SMK Negeri 2 Purwodadi, bersih, Bersih, gesit, gesit, maju, maju, bergema. bergema. Luar biasa. Oke, sukses selalu untuk SMK Negeri 2 ya. Terima kasih Pak Teguh Oke, Mbak Nila. sudah menyempatkan hadir, Sama-sama Mbak Nila. sudah menyempatkan untuk hadir di podcast SMK Negeri 2 Purwodadi. Bapak semoga sehat selalu, kemudian program-program yang sedang dijalankan semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Mbak Nila, saling mendoakan semoga kesuksesan, keberkahan selalu terlimpahkan untuk keluarga besar SMK Negeri 2 Purwodadi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian acara hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa terus dukung kita dalam channel YouTube SMK Negeri 2 Purwodadi dengan cara like, comment, dan subscribe. Saya Nila Rizridwati pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.